Ngedes, permintaan Rizik untuk lebaran ditolak. Netizen doanya berbalik ke dia. Ditulis oleh Niha Alif di thewar.com. Malang nia nasib pentolan ex-FPI hingga saat momen lebaran pun tak bisa merayakan dengan berkumpul bersama keluarga. Kesombongannya melabrak protokol kesehatan dibayar tunai. Pun perbuatannya pada Ahok dulu ketika menuduhnya dengan penistaan agama, kini seperti memetik buah karmanya. Sampai-sampai netizen ramai meminta Ahok mencabut sumpahnya saat terzalimi dulu. Tapi, nasi sudah jadi bubur. Sekuat apapun posisi seseorang, tak akan bisa membendung takdir Tuhan. Hingga seorang turunan Nabi pun akhirnya harus makan sayur asem di balik tahanan saat harusnya merayakan lebaran. Sebelumnya, dilansir dari tribunnews.com, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Barreskrim Polri hingga malam ini tidak memberikan penangguhan penahanan kepada ex-pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Sehingga Rizik lebaran di penjara rutan Barreskrim Polri. Sebelumnya, kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan diajukan atas pertimbangan supaya Rizik Syihab dan terdakwa lainnya dapat berkumpul merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah bersama keluarga. Adapun terdakwa yang diajukan penangguhan yakni Rizik Syihab, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi, dan Muhammad Hanif Alatas. Agar penangguhan penahanan dapat dikabulkan hakim, tim kuasa hukum menjamin tidak akan menghilangkan barang bukti dan menjamin terdakwa tidak melarikan diri. Pihaknya telah mengajukan keluarga sebagai penjamin. Pihak keluarga Rizik Syihab berencana akan mendatangi rumah tahanan Mabes Polri pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada Kamis 13 Mei 2021. Belum ada keputusan sampai hari ini soal penangguhan, kata kuasa hukum HRS Aziz Yanuar pada Rabu 12 Mei 2021 kemarin. Aziz Yanuar mengakui belum tahu waktu kunjungannya sendiri. Ada nanti biasanya diberikan oleh pihak rutan Mabes Polri. Waktu kunjungan keluarga belum dipastikan. Nunggu dari keputusan rutan, ujar dia. Rizik Syihab akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di dalam rumah tahanan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menyatakan kliennya dalam kondisi sehat selama menjalani penahanan atas kasus yang kini menjeratnya. Alhamdulillah kondisi IBHRS baik, kata Aziz Yanuar saat dikonfirmasi pada Rabu 12 Mei 2021. Pihak keluarga akan membawa makanan yang disukai Rizik, yang juga bisa disantap setiap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Inisiatif dari keluarga biasanya nanti bawa sayur asem dan tempe goreng kesukaan beliau, katanya. Menanggapi kondisi Rizik Syihab yang kian memprihatinkan, salah seorang netizen yang juga influencer memberi peringatan menohok. Bertahun-tahun lebaran di pelarian, giliran pulang lebaran di penjara. Doa maka bikin susah hidupnya, syaratkan hidupnya betul-betul terjadi tapi menimpa dirinya sendiri. Jadikan pelajaran untuk hati-hati bikin doa buruk. Allah Maha Kuasa. Mohon maaf lahir batin Bib, tulis @kusnulch_. Ini seperti halnya Tengku Zul yang sebelumnya garang berkata kasar hingga menyumpai Jokowi wafat. Akhirnya, yang terjadi justru dirinya yang dulu wafat akibat COVID-19. Kalaulah dirinya tak sesumbar, mungkin musuhnya akan ikut bersimpati. Tapi, melihat rekam jejaknya yang begitu brutal, orang-orang jadi enggan mendoakan sekalipun ajal menjemputnya. Kini yang terjadi pada Rizik juga akibat karmanya sendiri. Tak kurang berulang kali ia mengolok Jokowi dan pemerintah, termasuk kelakuannya pada Ahok yang di luar batas. Meski begitu kita semua paham kalau Rizik tak akan mau meminta maaf kepada Jokowi atau Ahok. Yang ada, dia malah menuduh pemerintah menzalimi dirinya. Padahal jelas-jelas orang yang melaporkannya adalah Bima Arya. Tapi, tetap saja dia selalu berpikir ini semua ulah Jokowi. Dari dirinya tak bisa pulang ke Indonesia hingga pulang, dan bikin onar juga semua salah pemerintah. Mau Jokowi berbuat sebaik apapun hingga menutup kasus selamanya, tetap saja dirinya merasa teraniaya. Masalahnya pelanggaran sewaktu COVID juga menyangkut masalah nyawa. Bukan sekedar provokasi menjelekkan nama Jokowi atau mendoakan yang jelek-jelek untuk kepala negara. Kita doakan saja orang ini cepat bertaubat. Setidaknya sebelum ajal menjemput seperti yang terjadi ke Sony Erata dan Tengku Zulkarnain, karena saat itu yang mempertanggungjawabkan adalah perbuatannya, bukan menimbang banyaknya pengikut atau massa yang menyertainya. Begitulah kura-kura, selamat berlebaran semua. ASN tolak promosi jabatan, takut jadi kambing hitam karena Anies dilindungi KPK. Ditulis oleh Manuel di thewar.com. Sudah sejelas ini DKI masih didiamkan oleh KPK?
Para aparatur sipil negara di DKI Jakarta tidak mau mengikuti seleksi terbuka untuk naik jabatan mengisi posisi eselon 2 hingga 4. Kalau saya jadi pegawai, saya mau saja ya, karena memang ASN naik jabatan yang pasti naik gaji. Tapi anehnya, kenapa mereka tidak mau ya? Kemungkinan besar yang diduga oleh William Aditya Sarana karena adanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan alias TGUPP yang diisi oleh orang-orangnya Anies Baswedan. Tim tersebut sebetulnya sudah ada sejak mantan gubernur DKI Joko Widodo dan diteruskan hingga mantan gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sampai Jarod Saiful Hidayat. Akan tetapi TGUPP saat ini isinya orang-orangnya Anies Baswedan semua. Untuk kepentingan siapa? Mari kita simak strukturnya. TGUPP menjadi momok bagi para ASN. Mereka ini bukanlah SKPD tetapi punya power yang sangat kuat bahkan untuk mengontrol para ASN sekalipun. Kemungkinan besar para ASN yang tidak mau naik jabatan itu takut dikorbankan menjadi kambing hitam akibat olah korupsi yang diketahui, dikerjakan, dan melibatkan Anies dan juga kawan-kawan. Mereka tidak mau masuk lelang naik jabatan, kemungkinan besar karena mereka tahu bahwa KPK ada di pihak Anies Baswedan ketika dia korupsi. Sudah sangat jelas dan bukti-bukti bahwa Anies menandatangani surat haram jadah pembelian tanah korupsi, namun tetap saja didiamkan oleh KPK yang masih ada Novel Baswedan dan para 74 kadal gurun lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Orang tersebut sebenarnya sudah dinyatakan mampu dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi dan naik jabatan. Gajinya bisa naik lumayan gede loh. Kenapa mereka tidak mau? Karena ada dugaan kedua, yakni mereka tahu cara permainan TGUPP bersama dengan Anies Baswedan yang ada di dalamnya. Jika ada masalah, mereka akan membuat sistem bahwa ada yang harusnya bertanggung jawab dalam mengeluarkan surat. Dalam hal ini, mereka disamakan dan disebut umpan. Umpan-umpan itu adalah para ASN. Umpan-umpan yang ada membuat surat, mencetaknya, lalu menandatanganinya. Lalu dari surat itu pun diproses ke pihak-pihak terkait dan juga berbagai perangkat daerah lainnya. Jadi mereka ini bisa dikatakan sebagai monyet-monyet yang siap dipersalahkan jika ada hal-hal yang cacat di dalamnya. Sedangkan Anies Baswedan adalah pimpinan tertinggi di DKI Jakarta. Dengan tim gubernurnya ya bisa aja tetap ongkang-ongkang kaki, lepas tangan, cuci tangan, dan sembunyi di balik batu. Udah, ternyata permainan ini sudah terbaca selama hampir 4 tahun kepemimpinan si manusia yang terlibat dalam korupsi kasus tanah haram jadah dan didiamkan KPK ini. Atau dugaan berikutnya, para ASN tahu kalau masih ada Novel dan 74 kadron yang bercokol di KPK. Mereka adalah orang-orang pendukung balai kota yang membela Anies Baswedan saat mereka terlibat dalam kasus korupsi. Laporan-laporan pun bisa ditutup atau bahkan di backspin, sehingga Anies dan para anggota tim gubernurnya bisa lolos dari jeratan KPK yang 75 orang di dalamnya menguasai kasus itu. Saya duga juga ada orang dalam KPK yang memang diletakkan di dalam tim gubernur. Kalau mantan pimpinannya sih sudah jelas ya, ada si Bambang, memangnya yang keluar dari KPK artinya sudah tidak bisa mempengaruhi KPK. Logika sederhana ini bisa menjadi dugaan kuat bahwa memang Anies Baswedan dan KPK adalah saudara satu sama lain. Kalau Anies Baswedan dan Novel Baswedan sih sudah jelas, mereka adalah sepupu. Jadi, Anies ini sepertinya sudah punya kartu truf yakni saudaranya Novel Baswedan, Bambang yang merupakan tim gubernur, dan beberapa kadal gurun lainnya yang ada di KPK. Saya berharap bahwa dengan enggannya para ASN ini naik jabatan, ada kejelasan hukum soal kasus-kasus yang memang masih tersembunyi seperti fenomena gunung es, yang nampak hanyalah permukaan yang sedikit saja. Seperti kasus korupsi tanah haram jadah, kasus anggaran Formula E yang tidak jelas, dan yang terakhir adalah markup anggaran pemadam kebakaran. Saya yakin masih banyak sekali kasus-kasus yang didiamkan di sana. Jangan heran jika para ASN ini takut naik jabatan meskipun ditawarkan gaji yang naik. Bahaya sekali kan kalau memang pada akhirnya mereka demi gaji naik sedikit namun harga diri mereka hancur karena menjadi kambing hitam. Kasihan ASN yang ada di balik kota ini. Apakah benar tidak ada jalur yang bisa menjerat Anies Baswedan dan kawan-kawannya di balik kota? Begitulah Balai Kotor.